Di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita memahami syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu mudah. Akan tetapi di dalam memahami lalu mendudukkan syahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu diperlukan perenungan, diperlukan kajian pemahaman yang lebih paham, yang lebih mendalam. Sehingga di dalam kita mengucap kedua kalimat syahadat itu benar-benar pas, benar-benar sesuai di dalam proses perjalanan kita di dalam mentauhidkan Allah dan mentauhidkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam semesta ini dijadikan oleh Allah yang merupakan sumber daripada segala sesuatu. Akan tetapi alam semesta ini bisa kita nikmati, bisa kita rasakan itu karena nur Muhammad, itu karena nur daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang menciptakan, Rasulullah yang menyajikan. Meskipun sering menjadi perdebatan, Rasulullah kalau tidak diberi kekuasaan dan diberikan kekuatan oleh Allah kan tidak bisa mensajikan. Iya. Segala sesuatu selain daripada Allah itu tidak bisa apa-apa, termasuk Rasulullah. Akan tetapi segala sesuatu ini diciptakan karena Rasulullah dan untuk Rasulullah. Dan atas nama Rasulullah, sertifikatnya itu atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dipahami, bisa dimengerti hanya mereka yang memahami tentang siri, hanya mereka yang mengkaji diri dan mengkaji asal kejadian diri, baru bisa paham apa yang saya sampaikan. Karena bahasan Allah yang meliputi segala sesuatu, yang menjadikan sumber daripada segala sesuatu, yang wajib disembah, yang nyata di dalam segala sesuatu, itu adalah bahasan yang umum. Yang bahasan itu masih bisa diterima secara umum dan oleh siapa saja. Akan tetapi kalau bahasan tentang Rasulullah itu sangat sulit untuk diterima mereka-mereka yang sirnya, yang rahasia di dalam batinnya, di dalam dirinya belum terbuka. Bagaimana keadaan dan kondisi serta kedudukan Rasulullah di dalam alam semesta ini? Seperti halnya manisnya gula. Ya, kita tahu gula itu bisa manis karena Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan gula itu menjadi manis. Meskipun gula itu dirasakan, dinikmati mereka yang tahu tentang bahwa manisnya itu adalah Allah yang menciptakan, dan mereka yang tidak tahu bahwa gula itu manisnya Allah yang menciptakan, Allah sumbernya. Rasanya akan tetap sama apabila dinikmati orang yang berkeyakinan secara berbeda. Seperti halnya nasi yang membuat orang itu menjadi kenyang, menjadi terpenuhi karbohidratnya. Orang yang bertauhid tahu bahwa yang membuat kenyang itu Allah, bukan nasi. Dan orang yang tidak tahu tentang tauhid, dia berkeyakinan bahwa nasilah yang membuat kenyang. Akan tetapi nasi itu dimakan oleh kedua orang yang berbeda. Yang satu paham tauhid, yang satu tidak paham dengan tauhid. Tetapi efeknya sama. Sama-sama bisa membuat yang memakan itu menjadi kenyang sehingga terpenuhi
karbohidratnya. Begitu juga dengan Rasulullah. Alam semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad dan untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang ada di dalam hadis, tidak aku ciptakan segala sesuatu ini kalau bukan karena engkau ya Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri menyampaikan, aku datang dari Allah dan segala sesuatu itu datang dariku. Meskipun kita bertauhid dan berkeyakinan bahwa syafaat itu milik Allah, Allah lah yang bisa memberikan syafaat. Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat dan manfaat bagi orang lain, bagi umatnya, kalau Allah tidak menghendaki. Iya, itu ilmunya, itu tauhidnya. Akan tetapi karena syafaat itu sudah diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhak untuk memberikan syafaat bagi siapa saja yang memilih jalan untuk mencintai beliau, untuk bertawajuh, untuk bertemu, untuk memohon bimbingan supaya perjalanan rohaninya, supaya ma'rifatnya kepada Allah itu begitu sempurna. Dan Rasulullah merindukan orang-orang yang memilih jalan kepada Rasulullah, memilih jalan bertauhid kepada Allah, bermarifat kepada Allah melalui jalur nur beliau, Nur Muhammad, Nur Rasul, yang asal kejadian diri itu diciptakan dari nur beliau. Syafaat itu memang bersumber daripada Allah, yang menciptakan itu Allah, dan tidak ada daya dan upaya siapapun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin daripada Allah. Itu benar. Akan tetapi syafaat itu sudah menjadi atas nama Rasulullah. Sehingga barang siapa yang mencintai Rasulullah sebagai jalan untuk mencintai Allah, dan barang siapa yang menemui Rasulullah sebagai jalan untuk bertemu kepada Allah, maka dia akan mendapatkan syafaat itu. Seperti halnya orang itu mau percaya atau tidak. Sesungguhnya yang membuat manisnya madu itu adalah Allah. Dan madu itu menjadi manis karena ditakdirkan, karena dikehendaki oleh Allah. Lalu orang yang menikmati madu itu tidak paham tentang tauhid, apakah madu itu menjadi berubah hambar, tidak manis lagi? Kan tidak. Seperti garam, yang membuat asin itu memang Allah. Akan tetapi Allah karuniakan kepada garam menjadi asin. Apakah garam itu apabila dinikmati oleh orang-orang yang tidak paham tentang tauhid, lalu garam itu menjadi hambar? Kan tidak. Garam itu melekat dengan rasa asin, madu melekat dengan rasa manis, gula pun melekat dengan rasa manis. Dan apabila dinikmati oleh orang-orang yang bertauhid dan dinikmati oleh mereka-mereka yang tidak bertauhid, rasanya tetap sama, manis dan asin. Begitu juga dengan Rasulullah. Sesuatu yang sudah ditetapkan kepada Rasulullah, maka menjadi hak Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang menikmatinya. Apabila seseorang itu tidak ingin mencintai Rasulullah, tidak ingin mendekat kepada Rasulullah sebagai jalan untuk mengenal Allah, sebagai jalan untuk bertauhid kepada Allah, sebagai jalan untuk bermakrifat kepada Allah, dari mana dia mendapatkan syafaat? Seperti halnya orang itu setinggi apapun tauhidnya, apabila dia tidak memakan madu, bagaimana dia bisa merasakan manisnya madu? Tidak mungkin Allah memberikan rasa manisnya madu tanpa kita memakan madunya.
Lalu apa hubungannya dengan orang-orang yang mengajarkan tauhid kepada Allah langsung? Dengan menghinakan, dengan menafikan Rasulullah, dengan menghinakan, dengan menafikan para mursyid yang terlebih dahulu telah menikmati manisnya, nikmatnya di dalam bermakrifat kepada Allah. Mereka mengajarkan makrifat kepada Allah secara langsung, tetapi mereka mengajarkan tentang metode, tata cara, dan tidak dibimbing seseorang itu untuk mencintai Rasulullah, menuju Rasulullah, supaya mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah, yang tentunya Rasulullah itu akan mengajarkan, membimbing seseorang itu untuk bermakrifat langsung kepada Allah. Coba kita pikirkan dengan kepala yang dingin, perenungan yang mendalam. Ada orang yang mengajarkan makrifat langsung kepada Allah. Terus di sisi lain, Rasulullah pun mengajarkan makrifat langsung kepada Allah. Yang membedakan kan orang itu masih hidup, ada jasadnya, ada batinnya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jasad sudah tidak ada, yang ada tinggal batin beliau, tinggal rohani beliau. Akan tetapi kan di dalam proses perjalanan ma'rifat, proses perjalanan tauhid, yang perlu dibimbing itu adalah batin dan rohani, bukan membimbing jasad. Kok kita percaya dengan orang yang masih ada jasadnya, dia membimbing langsung kepada Allah? Sedangkan ada guru seperti kami ini yang membimbing seorang murid ke Rasulullah dulu, agar Rasulullah itu mengajarkan secara batin, secara siri, secara rohani, ke dalam siri, ke dalam batin, ke dalam rohani seorang murid, supaya bermakrifat langsung kepada Allah. Jadi kita ini membimbing seseorang itu kepada Rasulullah dulu, cinta kepada Rasulullah dulu, agar engkau dibimbing langsung menuju Allah. Itu loh maksudnya. Nah, sedangkan orang lain tadi yang mengatakan bahwa dia bisa membimbing seseorang, bisa bertemu Allah katanya, bisa membimbing seseorang supaya ketemu wujud Allah, ketemu Allah langsung katanya, tanpa Rasulullah. Siapa mereka? Asalnya dari mana? Ilmunya dari mana? Terus contoh-contohnya siapa yang pantas untuk menjadikan ikatan hati, ikatan rohani? Siapa? Coba kita renungi sebentar saja, kita akan tahu. Oh, maksudnya kita ke Rasulullah dulu itu adalah supaya kita dibimbing Rasulullah untuk menuju Allah langsung. Sama kan dengan orang tadi yang membimbing Allah langsung, sama. Akan tetapi kapasitas orang tersebut tidak ada rujukannya. Dari mana dia mempunyai hak, mempunyai wasilah untuk membimbing seseorang kepada Allah langsung? Ini yang perlu kita lakukan, perenungan. Kalau kepada Allah tidak perlu Rasulullah, juga tidak perlu orang tersebut. Kalau begitu kita tidak perlu guru, silahkan. Berarti secara logika kita, kalau memang Allah langsung bisa membimbing seorang itu, ya, bisa mengangkat seseorang itu menuju ma'rifat, menuju kedudukan yang tinggi di sisinya, yang mulia di sisinya, berarti semua manusia ini sudah bermakrifat. Saya paham semuanya Allah, ilmu-ilmunya, kajian-kajiannya paham. Akan tetapi agar bimbingan kita kepada Allah langsung itu yang lebih baik, yang menjadi pembimbing kita adalah Rasulullah. Maka para guru sufi terdahulu, khususnya guru kami, itu menyampaikan apabila ingin cepat
sampai kepada Allah, perbanyaklah sholawat. Kenapa kita memperbanyak sholawat? Dengan sholawat maka hati kita akan dekat dengan Rasulullah, rohani kita dekat dengan Rasulullah, dan kita berada di dalam rasa tawaduk kepada Rasulullah, sami'na wa ta'na kepada Rasulullah. Lalu mengalirlah sir rohani Rasulullah ke dalam batin kita, ke dalam rahasia yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian pengetahuan tentang Allah, rahasia tentang Allah itu hidup di dalam hati kita. Yang menghidupkan siapa? Nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan nurnya orang yang mengatakan bahwa bisa membimbing langsung kepada Allah, yang nurnya kita tidak jelas asal usulnya dari mana dan proses perjalanan hidupnya bagaimana. Akan tetapi kita kan tahu asal usul daripada Rasulullah itu, jasadnya dari Nur Muhammad, ruhnya dari Nurun Latifatur Robbaniyah, sudah jelas. Nah, kalau manusia yang membimbing tadi kan dari Nur Muhammad saja, jasad dan ruhnya dari Nur Muhammad saja, bukan dari Nurun Latifatur Robbaniyah. Berarti yang lebih tahu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perjalanan rohani menuju insan kamil mukamil, sehingga manusia itu disebut Muhammad. Karena apa? Karena asal kejadian dari manusia itu adalah dari Nur Muhammad, yang seharusnya dia paham. Apabila seseorang ingin menjadi Muhammad, ingin mengenal dirinya pada hakikatnya dia adalah insan kamil yang disebut Muhammad, maka yang memberi asupan, yang menyuapi, yang mendidik, yang membimbing untuk mengenal Allah adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah, sehingga orang tersebut disebut Muhammad. Jadi dengan video-video saya ini sudah mulai ada yang bermunculan makrifat sebelah, ya, bukan makrifatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak apa-apa, supaya bisa dijadikan literasi, bahan pembanding, bahan perenungan, bahwa ternyata makrifat itu ada macam-macam. Salah satunya adalah makrifat iblis, dan satunya adalah makrifatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah bagaimana saudaraku, sahabatku untuk memilih jalan bermakrifat dan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.